Maria Ratu Damai, Kampus Universitas Katolik WE Tebula. Saya atas nama Mardi Mali dari Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik dan rekan saya atas nama Adinda Ngongo dari Program Studi Pendidikan IPA. Kami selaku pembawa acara yang akan memandu berjalannya rangkaian pelaksanaan lomba debat pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen staf Universitas Katolik WE Tebula, yang sama kami hormati para dewan juri pelaksanaan lomba debat pada hari ini, serta yang kami banggakan para peserta lomba dari masing-masing prodi, singkatnya seluruh hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan pertolongannya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertemu satu sama lain dalam melaksanakan lomba debat dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melaksanakan bersama-sama lomba debat mahasiswa dengan tema cerdas beretika, unggul berbudaya, menjadikan nilai karakter sebagai napas akademik mahasiswa Universitas Katolik WE Tebula. Untuk mengawali segala rangkaian kegiatan, mari kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Alfred Woody SPD. Kepada Pak Alfred dipersilakan. Romo, Bapak Ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa, mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Allah Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, atas cinta dan kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tidur kami dan sepanjang perjalanan kami dari rumah hingga Engkau tibakan kami di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memulai kegiatan kami yaitu debat. Kiranya ya Tuhan Engkau menyertai kami semua yang mengambil bagian pada perlombaan ini. Kiranya Engkau menyertai kami sehingga apapun yang kami lombakan hari ini boleh sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, hari ini kami serahkan ke dalam tangan penyertaan kasih-Mu. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu lewat peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Alfred yang sudah membawa kita dalam doa pembuka. Ya, sebelum kita foto bersama, kami akan menanyakan masing-masing peserta dari masing-masing prodi. Mana peserta dari program studi pendidikan IPA? Lengkap? Mana peserta dari program studi pendidikan bahasa Indonesia? Oke, lengkap. Mana peserta dari program studi pendidikan keagamaan Katolik? Lengkap. Mana peserta dari program studi pendidikan fisika? Oke, lengkap. Mana peserta dari program studi pendidikan peternakan? Lengkap. Mana peserta dari program studi pendidikan PGSD? Oke, lengkap. Mana peserta dari program studi agroteknologi? Mana program studi dari pendidikan pertanian? Oh, pertanian, maaf. Sudah lengkap?
Belum lengkap. Masih ada yang, masih ada yang kurang. Masih ada prodi yang belum disebut? Sudah ya? Oke. Oh, sorry. Sorry, Pak. Mana peserta dari program studi PAUD? Lengkap? Oke. Nah, sebelum kita memulai lomba debat kita, kami mohon para peserta untuk foto bersama dengan tim juri dan juga panitia pelaksanaan debat pada hari ini. Dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu dosen tim juri untuk mengambil tempat di depan bersama dengan teman-teman peserta. Hadirin sekalian, kita akan masuk di acara inti kita pada hari ini. Oleh karena itu, kami memanggil moderator dan time skipper kita pada hari ini, yaitu Ibu Yuli dan Pak Fian. Mari kita jemput mereka dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi. Ya. Baik, Romo, Pater, Bapak Ibu, Dewan Juri yang kami hormati, peserta lomba debat, dan adik-adik mahasiswa yang kami kasihi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Yuliana Sesibitu sebagai moderator yang memandu kompetisi debat internal Universitas Katolik Wetabula pada pagi hari ini, dan saya Flavianus Mario Malo sebagai timekeeper dalam lomba debat hari ini. baik, Romo Pater, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, sebelum kita masuk kompetisi, kami akan memperkenalkan juri. Yang pertama, Ibu Dr. Gertrudis Kerans, Master of Science. Pada Ibu kami persilakan untuk berdiri. Ya. Yang kedua, Bapak Franciscus Gunubili, Magister Pendidikan. Pada Pak Frans kami persilakan untuk berdiri. Ya. Yang ketiga, Bapak Hendrikus Kota Juma, Magister Filsafat. Baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sebelum kita berkompetisi, saya akan memperkenalkan
menyampaikan ketentuan teknis pelaksanaan lomba debat internal Universitas Katolik WE Tabula. Yang pertama, peserta debat itu mahasiswa semester 2 dan semester 4. Lalu yang kedua, tim debat terdiri atas 3 orang pembicara, yaitu di dalamnya ada perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, tim debat dilarang menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun kecuali ballpoint dan kertas. Yang kelima, lomba debat dilaksanakan dalam 2 babak, yakni babak penyisian dan babak final. Tim debat yang masuk babak final adalah 6 tim yang memiliki nilai tertinggi, sedangkan 4 tim yang memiliki nilai terendah dinyatakan gugur. 8. Format debat menggunakan sistem konvensional, yaitu pro dan kontra. Lalu ke-9, setiap peserta, setiap pembicara memperoleh alokasi waktu berbicara dengan rincian sebagai berikut. Pembicara 1 pro itu memperoleh alokasi waktu 3 menit. Jadi nanti ketika sudah sampai menit ketiga akan dibunyikan bel yang pertanda bahwa waktu sudah selesai atau sudah habis. Pembicara 1 kontra juga sama. Pada saat pembicara 1 pro dan kontra menyampaikan argumentasi, dilarang mengajukan interupsi. Jadi tidak ada interupsi. Lalu pembicara 2 pro, 2 kontra, 3 pro dan 3 kontra itu sama-sama memiliki alokasi waktu 7 menit. Nah, pada saat pembicara 2 pro, 2 kontra, 3 pro, 3 kontra menyampaikan argumentasi, dipersilakan untuk menyampaikan interupsi, mengajukan interupsi. Ya. Ya, nah interupsinya ini bebas adik-adik. Tidak harus pembicara 1, 2 dan 3, siapa saja yang mau mengajukan interupsi dipersilahkan. Terus, ya, setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lain selama perlombaan. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh dan mengandung sara. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama perlombaan berlangsung. Setiap peserta wajib menjaga sikap sopan, santun dan menghormati lawan debat, dewan juri, serta panitia. Setiap bentuk kecurangan atau pelanggaran. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa dilanjutkan? Baik, ya. Setiap bentuk kecurangan atau pelanggaran etika dapat berakibat diskualifikasi. Terakhir, keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Baik adik-adik, itu tadi ketentuan teknis pelaksanaan lomba debat. Selanjutnya kita akan melakukan penarikan undian untuk menentukan kelompok-kelompok yang harus berhadapan pada saat berdebat. Kami akan memanggil kami akan memanggil peserta lomba yang akan menarik undian pertama. Ya, urutan ini kami mengikuti brosur Unika WE Tabula ya. Baik adik-adik, penarikan undian kelompok debat yang pertama kami mengundang perwakilan dari Prodi PGSD. Ayo. Ya, mana Prodi PGSD? Sebentar dulu. Oke, silakan ada di depan dewan juri. Oh. Ini dia. Oke, nah. Kelompok berapa? Kelompok 2 pro.
dari Prodi PGSD. 2 Pro Prodi PGSD. Berikutnya kami panggil program studi pendidikan bahasa Indonesia. Mana program studi pendidikan bahasa Indonesia? Oke. Ya, program studi pendidikan bahasa Indonesia 4 kontra. Ya, program studi pendidikan bahasa Indonesia 4 kontra. Selanjutnya program studi pendidikan matematika. Dua kontra Prodi Pendidikan Matematika. 2 kontra. Program studi Pendidikan Matematika. Baik, selanjutnya program studi Pendidikan Fisika. Mana? Empat Prodi Pendidikan Fisika. Selanjutnya program studi pendidikan IPA. Mana IPA? Oke. Ya, ya. Program studi pendidikan IPA 1 kontra. Selanjutnya program studi pendidikan keagamaan Katolik. Ayo. Tiga Pro. Ya, PKK 3 Pro. Baik, selanjutnya program studi pendidikan anak usia dini. Program studi PAUD, mari. Tunjukkan ke sini. Tunjukkan ke 5 kontra. Selanjutnya program studi ilmu pertanian. Satu Pro. 1 Pro. Ilmu pertanian 1 Pro. Selanjutnya program studi peternakan. Tiga kontra. Peternakan 3 kontra. Terakhir program studi agroteknologi. Lima Pro. 5 Pro.
Baik, saya membacakan ulang. Prodi PGSD kelompok 2 Pro. Betul? PBI kelompok 4 Pro. Kontra. Maaf. Matematika 2 kontra. Fisika 4 Pro. IPA 1 kontra. Agama 3 Pro. PAUD 5 kontra. Pertanian 1 Pro. Peternakan 3 kontra. Agroteknologi 5 Pro. Sudah benar ya? Baik adik-adik. Ya. Selanjutnya kita akan mengikuti lomba debat. Sebelum itu saya akan mengundang kelompok 1. Saya akan mengundang kelompok 1, yaitu program studi pendidikan pertanian akan berhadapan dengan program studi pendidikan IPA. Oleh karena itu, pertanian dan program studi IPA kami mengundang untuk menempati tempat di depan. Mari kita beri aplaus untuk dua kelompok ini. Ya, kelompok pro pertanian di sini, IPA di sebelah sana. Selanjutnya saya mempersilakan masing-masing kelompok untuk memperkenalkan diri, diawali dari dari program studi pendidikan pertanian kelompok pro. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari program Prodi Pertanian dan juga teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya, nama lengkap saya Hasto Natara, biasa disapa Hasto, dan teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosalia Gisela Bulu, biasa disapa Gisel, dari program studi ilmu pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi, semester 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arwida Davole, biasa dipanggil Roy, dari program studi ilmu pertanian, semester 4. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan perkenalkan nama saya Elson Bolubani dari Prodi IPA, Fakultas Ilmu Alam. Saya persilakan teman saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yohanes Belontorang dari program studi pendidikan IPA semester 4. Baik, perkenalkan nama saya Marisa Mitra Indah Kale, biasa disapa Indah. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masing-masing kelompok telah memperkenalkan diri. Selanjutnya adalah penarikan mosi. Oleh karena itu, kami mengundang satu perwakilan dari kelompok 1 untuk menarik mosi di depan juri. Silakan.
Baik, saya akan membacakan mosi perdebatan kami kali ini bahwa yaitu kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Baik adik-adik, saya akan membaca sekali lagi. Ya, mosi untuk kelompok 1 yaitu kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Baik. Ya, kedua kelompok sudah siap untuk berkompetisi? Siap? Baik, Bapak Ibu, Romo, Pater, Dewan Juri, dan adik-adik yang kami kasihi, kini tibalah kita menyaksikan debat untuk kelompok 1. Ya, oleh karena itu, untuk pembicara 1 pro, waktu 3 menit untuk menyampaikan pembukaan argumentasi tanpa interupsi. Sudah siap? 1 pro, pembicara 1? Sudah? Time skipper? Baik. Oleh karena itu kami persilahkan pembicara 1 pro untuk menyampaikan pembukaan argumentasi dengan waktu 3 menit dari sekarang. HP tidak boleh dibawa, ya. Oke, tidak boleh bawa HP ya. Oke, sudah ya. Baik, pembicara 1 pro kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga kepada moderator. Saya sangat berterima kasih. Kecerdasan sosial dan kunci utama kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Nah, di sini teman-teman kami akan menceritakan apa itu kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial adalah bagaimana kita tampil dalam berbagai hal dan mendiskusikan, yaitu dengan cara kita berpikir positif dalam berkecerdasan sosial. Kunci utama adalah memegang prinsip dalam kehidupan sendiri, yaitu contoh dalam berpendidikan sosial adalah banyak hal dan tugas yang kita kerjakan, yaitu di berbagai lembaga maupun lembaga sosial. Nah, di sini teman-teman kami dapat menyampaikan yaitu dalam kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab ada banyak hal dan tantangan yang sering kita temui, yaitu banyak pergolakan, misalnya di Sumba. Nah, di Sumba ini terutama contoh kita memberikan contoh di Kodi. Ada banyak tantangan dan hal
berbagai tantangan yang terjadi di sana, yaitu berbagai tantangan yang terjadi di sana, pembunuhan, berbagai macam pencurian. Nah, ini yang menjadi tantangan sosial dalam bermasyarakat yang damai dan beradab, yang menentang HAM atau hak asasi manusia. Nah, di sini kami sampaikan ya bahwa kecerdasan sosial itu adalah kunci utama untuk kita menempuh prestasi dan pola pikir yang benar, yaitu bagaimana kita dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, di sini adalah mengapa pentingnya berprestasi atau kecerdasan sosial, misalnya dalam berpendidikan, supaya kita dapat tahu atau kita dapat mengenal hal yang baik dan hal yang tidak baik. Misalnya contoh hal yang dapat kita ketahui adalah banyak kehidupan dalam bermasyarakat yang sering kita temui. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara satu yang telah menyampaikan pembukaan argumentasi. Selanjutnya kami persilakan kelompok 1 kontra untuk menyampaikan pembuka argumentasi. Silakan dari sekarang. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, Dewan Juri, moderator, serta hadirin sekalian. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Elson sebagai pembicara yang pertama dan teman saya Endo sebagai pembicara yang kedua, serta teman saya Indah sebagai pembicara yang ketiga. Kami sebagai tim kontrak menolak dengan mosi yang kita bahas tentang kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan masyarakat yang damai dan beradab. Nah, bagaimana saudara bisa meyakini bahwa kunci kehidupan masyarakat yang damai akan berlanjut bagi kita mahasiswa Unika yang saat ini? Dan di sini juga kecerdasan sosial adalah kunci utama, di mana kita mahasiswa untuk membangun masyarakat yang damai dan beradab. Kami tidak setuju dengan adanya damai dan masyarakat yang beradab. Sekian dan terima kasih. Waktu masih banyak ya, masih ada 1 menit lebih. Saya akan melanjutkan. Kami percaya bahwa kecerdasan sosial adalah kunci utama, tapi tidak, karena bisa disalahgunakan bagi masyarakat dalam kehidupan dan dalam beradab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 kontra yang telah menyampaikan pembukaan argumentasi. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi penguatan atau bantahan. Oleh karena itu kami persilakan pembicara 2 pro untuk menyampaikan penguatan atau bantahan dengan alokasi waktu 7 menit. Dan pada saat ini kita akan bisa mengajukan interupsi. Baik, pada pembicara 2 pro kami persilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri yang saya hormati, moderator, beserta Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Dengan mosi kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan masyarakat yang damai dan beradab. Tentunya ini sangat menarik teman-teman, sebagai kaum intelektual yang menjadi generasi penerusnya di kalangan masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita harus mempunyai kecerdasan intelektual, di mana di dalam rumah, di kampus, maupun di dalam masyarakat, kecerdasan kita itu dibentuk dengan cara bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghargai yang lebih tua dari kita. Contoh kecilnya, saya pergi ke kampus lalu berjumpa dengan kawan dan ibu dosen. Lalu saya harus menyapa mereka dengan sapaan, selamat pagi. Interupsi. Maaf, saya belum selesai bicara. Lanjut. Lalu untuk bisa beradab dan membangun. Interupsi dong. Untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain itu otomatis saya harus beradab dengan orang lain sehingga saya bisa membangun jaringan dengan orang lain. Baik, kami persilakan menyampaikan interupsi. Oke, baik. Tadi saudara menyampaikan bahwa dengan kecerdasan sosial ini sebagai kunci utama. Apa dasarnya Anda menyampaikan bahwa kecerdasan sosial itu sebagai kunci utama, padahal kenyataannya di lingkungan masyarakat yang terjadi sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial. Apa dasarnya Anda menyampaikan itu? Terima kasih. Kembalikan. Maaf, tolong diulangi sekali. Apa dasarnya Anda menyampaikan bahwa kecerdasan sosial itu sebagai kunci utama? Mengapa Anda setuju dengan mosi kita kali ini? Apa dasarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya setuju karena sebagai generasi muda itu kita harus mempunyai kecerdasan sosial untuk. Apakah Anda sudah yakin bahwa banyak generasi muda sekarang yang sudah memegang erat kunci kecerdasan ini? Ya, saya percaya. Apa dasarnya? Tapi banyak sekali terjadi pembunuhan itu disebabkan oleh kaum muda. Tolong diulangi sekali. Pada kenyataannya hari ini kita lihat sendiri di lingkungan masyarakat banyak sekali terjadi pembunuhan. Pembunuhan itu dilakukan oleh kaum muda. Kira-kira kenapa teman-teman dari tim pro mendukung ini? Ya, karena kurangnya kesadaran dari generasi muda tersebut. Oleh karena itu, sebagai kita yang kaum terpelajar ini, kita harus sadar akan hal itu. Dengan yang menjadi dasarnya apa? Baik, saya perlu menyampaikan interupsinya tidak langsung berbalas-balasan ya. Jadi biarkan salah satu menyampaikan alasan dulu, lalu nanti selesai baru ama mengatakan interupsi gitu. Jadi tidak langsung diserang-serang ya. Seperti itu interupsinya ya. Baik, ya silakan dilanjutkan. Baik, dasarnya itu karena kurangnya kesadaran dari generasi muda tersebut. Lalu di dalam kampus dan dalam kehidupan sehari-hari itu pemuda atau pemudi tersebut sudah diajarkan bagaimana menghargai orang lain tanpa harus mengadakan pembunuhan begitu.
ada kalanya kita sebagai generasi muda, kita bicarakan dulu, kita selesaikan dengan kepala dingin tanpa harus adanya pertumbuhan darah. Seperti itu. Bisa dilanjut argumentasinya supaya kami bisa sanggah lagi. Baik, kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan sosial itu adalah kunci utama untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai dan beradab. Tentunya ini sangat menarik bagi kita generasi muda, karena bagaimana kita harus membangun jaringan, membangun komunikasi dengan satu sama yang lain, itu kita harus beradab, menunjukkan sikap sopan santun tanpa harus mendiskriminasi atau membicarakan tentang perbedaan yang ada di antara satu dengan yang lainnya, begitu. Tentunya kalau kita mempunyai kecerdasan sosial, kita akan hidup damai dan interupsi dulu. Oke, Silakan. baik. Tadi saudara menyampaikan bahwa Ya, dengan kecerdasan. interupsi dibatasi karena waktu sudah habis. Baik, terima kasih untuk pembicara 2 pro dan 2 kontra. Selanjutnya pembicara ketiga pro dan ketiga kontra akan menyampaikan penegasan akhir dan klarifikasi dengan waktu 7 menit. Bisa mengajukan interupsi. Ya, kami persilakan kelompok pembicara 3 pro untuk menyampaikan penegasan dan klarifikasi akhir. Baik, terima kasih. Dengan mosi tadi, kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Seperti yang sudah dijelaskan di sebanyak teman tadi, saya akan tambahkan, kecerdasan sosial itu memang adalah, menurut kami setuju. Setujunya kenapa? Karena tanpa kecerdasan sosial, tanpa kita berpikir yang cerdas dalam berinteraksi dengan kehidupan, baik itu dalam organisasi kecil dari keluarga kita, dalam lingkup sekolah, kampus, dan bermasyarakat, tanpa kecerdasan sosial atau tanpa kita berpikir cerdas, maka sesuatu kedamaian dan beradab itu susah dicapai, karena kita tidak menggunakan penalaran atau kecerdasannya kita. Makanya itu karena kami setuju kecerdasan sosial itu adalah kunci utama, karena tanpa kecerdasan itu maka akan banyak masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang kita lihat. Kalau mau instruksi silakan ya. Oke, baik, terima kasih. Izin saya interupsi. Tadi saudara menyampaikan bahwa dengan kecerdasan intelektual itu bisa menjadi suatu kunci utama untuk kita berinteraksi dengan masyarakat. Apa indikatornya, apa tolak ukurnya supaya Anda menyampaikan begitu? Apa indikator yang mendukung Anda bahwa kecerdasan sosial itu menjadi suatu kunci utama di lingkungan masyarakat? Indikatornya aja saya kasih contoh. Kita dalam kehidupan bermasyarakat tanpa ada kecerdasan sosial, kita kan, kalau kita hanya memikirkan apa yang ada di otak kita tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang kita pikir, artinya itu bukan seseorang yang cerdas dalam bersosialisasi. Itu indikatornya. Makanya, tapi dengan kecerdasan sosial, dan kita cerdas dalam berinteraksi, dan kita memilah mana yang baik dan mana yang benar, maka untuk
konsekuensi atau hal-hal buruk atau problem-problem yang terjadi dalam proses sosial, maka susah tidak akan dicapai atau tidak akan terjadi karena interupsi. Anda menyampaikan bahwa kecerdasan sosial itu bisa membuat kita saling berkomunikasi dengan masyarakat. Apakah Anda yakin sepenuhnya bahwa ada masyarakat yang sudah saling bersosial, ataukah apakah ada yang sifatnya introvert, tidak mau bersosial bermasyarakat begitu? Apakah sudah sepenuhnya dilakukan di lingkungan masyarakat itu? Saya rasa tidak semuanya dilaksanakan. Berarti karena Anda sudah mendukung? Tidak, sekarang berarti begini. Anda sudah mendukung bahwa Anda ada pernyataan Anda bahwa tidak. Berarti Anda mendukung kali ini bahwa tidak ada masyarakat, bahwa ada masyarakat yang tidak saling berinteraksi, tidak bersosial. Mausinya kita kan, kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Yang kami jelaskan, tanpa kami setuju kalau kecerdasan sosial itu adalah kunci utama dalam berkehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Sedangkan yang Anda bantah tadi, ini kan apakah implementasi kecerdasan sosial itu sudah semua mau melakukannya atau tidak? Ya kan? Seperti itu kan maksudnya? Iya. Nah, dan kalau kita lihat memang secara fakta, tidak semua itu mengimplementasikan kecerdasan sosial. Tapi bukan berarti kami itu tidak setuju dengan ini. Ini kan kita membahas agar ini barang ini diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat begitu. Terima kasih. Waktu masih banyak, masih tersisa 2 menit. Silakan dilanjutkan. Kelompok pro. Silakan dilanjutkan penguatannya. Jadi dengan kecerdasan sosial atau cerdas dalam bersosialisasi, maka dalam berkehidupan masyarakat kita akan terasa damai karena akan jauh dari problem-problem sosial yang terjadi seperti yang kita lihat gitu. Dan kita juga kan lebih beradab dan saling menghargai karena kita itu adalah karena cerdas bersosial gitu. Terima kasih. Kita kembali ke moderator. 1 menit lagi. Cukup. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penegasan akhir dari pembicara 3 kontra dengan waktu 7 menit. Pada pembicara kontra kami persilahkan. Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga di sini, pembicara ketiga kontra di sini saya akan menegaskan bahwa jawaban kami lebih akurat. Seperti yang sudah diberi kelompok pro dan teman saya pembicara 1 dan 2 sudah menegaskan bahwa tim pro tadi mengatakan bahwa kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Selain itu juga mereka mengatakan bahwa tanpa berpikir cerdas, masalah-masalah sosial yang terjadi atau problem-problem sosial yang terjadi bisa saja terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu mereka mengatakan dalam kehidupan bermasyarakat harus berpikir secara cerdas. Namun nyatanya banyak sekali dalam kehidupan sehari-harinya kita, contohnya tadi tim pembicara pro mengatakan bahwa di Sumba itu, tepatnya di Kodi, masih banyak sekali pembunuhan dan lain sebagainya.
Maka di sini saya memperkuat argumen kami. Kami tidak setuju dengan argumen tim pro karena kecerdasan sosial bukanlah kunci dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Karena bagi kami kecerdasan sosial tanpa penguatan karakter yang kuat sama saja dengan kesombongan. Terima kasih. Silakan pembicara ketiga. Oke, waktu masih 5 menit. Kalau kelompok pro menginterupsi sangat dipersilahkan. Ya. Interupsi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami yakin dan percaya bahwa kecerdasan sosial itu adalah kunci utama membangun kehidupan masyarakat yang damai dan beradab. Sehingga hadirnya kita generasi muda ini yang terdidik sebagai kaum intelektual, sebagai agent of change, agen pembaruan di kalangan masyarakat, kita harus sadar bahwa kecerdasan itu kita harus menerapkan tidak harus menyelesaikan konflik itu dengan harus bertumpahan darah. Kita harus bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Nah, apa gunanya ini motivasi dan ajaran-ajaran dari keluarga maupun bapak ibu dosen di kampus kalau kita tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Interupsi. Maaf, saya belum selesai bicara. Lalu kita ini sebagai agen pembaharuan harus menciptakan perubahan, bukan menjadi perusak sendiri di kalangan masyarakat. Sekian. Terima kasih. Berdasarkan yang sudah saudara berikan pernyataan, saudara bilang kita sebagai mahasiswa harus sadar. Tetapi di sini saya menyanggah dari jawaban saudara. Apakah ketika kita sadar tidak membutuhkan penguatan karakter yang baik? Terima kasih. Ya, sadar. Karena segala sesuatu itu kita harus memulainya dari diri sendiri. Bagaimana kita mulai dari diri sendiri sehingga kalau kita tidak memulai dari diri sendiri, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain untuk menerapkan kecerdasan yang kita miliki itu. Terima kasih. Maaf, saya belum selesai bicara. Lalu kecerdasan sosial itu adalah kunci utama dalam bertahan hidup. Di era Gen Z kita itu harus mempunyai kecerdasan yang lebih dengan keluarga bapak mama kita yang ada di sana. Karena kita Gen Z itu lahirnya sudah dibekali dengan berbagai macam platform digital. Bagaimana kita memberi diri untuk belajar, lalu dengan pembelajaran yang kita peroleh itu kita harus menerapkan. Sekian. Berdasarkan pernyataan dari saudara mengatakan sebagai mahasiswa kita harus sadar dalam diri sendiri. Jadi saya mau menyanggah, apakah dalam diri kita sendiri ketika kita pintar atau kita memiliki kecerdasan secara sosial tidak membutuhkan karakter yang kuat? Karena sumber dari segala sosial dalam masyarakat maupun dalam lingkungan mahasiswa harus membutuhkan karakter yang kuat. Terima kasih. Dan ini fakta. Baik, terima kasih. Tentunya sebagai kaum intelektual itu kita harus mempunyai karakter yang baik. Selain berkarakter, kita juga harus beriman. Dengan beriman kita bisa berkarakter yang baik. Dengan karakter yang baik kita bisa menjadi contoh buat orang lain dan sesama kita. Seperti itu. Interupsi. Tadi saudara mengatakan sebagai kecerdasan intelektual kita harus membangun karakter yang baik, beriman. Sama saja di sini saudara menyetujui dari argumen yang saya sudah berikan. Terima kasih. Maaf, waktu untuk interupsi sudah selesai. Silakan dilanjutkan penegasannya. Masih ada waktu 1 menit.
Terima kasih. Di sini tim kami kontra tidak setuju bahwa kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Nyatanya masih banyak pembunuhan yang terjadi di kalangan kaum muda. Jadi kesimpulan kami menyatakan bahwa kecerdasan sosial tanpa penguatan karakter yang kuat sama saja dengan kesombongan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga kontra telah menyampaikan penegasan akhir. Kini kita akan mendengarkan kesimpulan dari masing-masing tim, baik tim pro maupun tim kontra. Untuk itu, pada tim pro kami mempersilahkan untuk menyampaikan kesimpulan akhir terkait dengan mosi. Dengan waktu 3 menit tanpa interupsi. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya menyimpulkan dari semua yang sudah argumentasi dari teman-teman saya berikan, jadi dengan mosi kita, kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Kami sangat setuju dengan mosi ini karena tanpa kecerdasan untuk membangun kehidupan yang bermasyarakat yang damai dan beradab itu susah dicapai. Dan juga dari tim kontra tadi juga menyebutkan bahwa tanpa penguatan karakter, kami juga bukan kami tidak setuju, tapi kami setuju dengan dalam kecerdasan sosial. Dan kita berpikir cerdas sosial, di situ penguatan karakter otomatis sudah ada sebenarnya, karena karakter yang kuat adalah karakter yang kuat, maka pemikirannya dia juga akan cerdas, begitu. Jadi itu berkesinambungan. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, saya kembalikan. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami sangat setuju dengan musik kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan masyarakat yang damai dan beradab. Tentunya dengan musik ini kami dapat menyimpulkan bahwa sebagai generasi muda itu kita memiliki kecerdasan sosial untuk bisa membangun kolaborasi antara sesama kita. Lalu untuk memperoleh kehidupan yang damai dan dihargai oleh sesama, kita harus mempunyai kesadaran bagaimana saya bisa membangun karakter yang baik sehingga bisa membangun kolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Tanpa mempunyai karakter yang baik, maka kita itu bukan agen pembawa pembaharuan lagi, tapi agen perusak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kecerdasan sosial itu adalah kunci utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Dan itu adalah musi yang sangat pas untuk kami untuk dapat bertahan hidup di era Gen Z ini yang serba instan. Sekian. Baik, cukup. Mau tambahkan? Waktu sudah habis, ya. 2-1-0. Baik, terima kasih kesimpulan dari tim pro. Kita akan lanjutkan kesimpulan pada tim kontra dengan waktu 3 menit tanpa interupsi. Kami persilakan. Oke, baik, saya di sini akan membuat satu kesimpulan dari hasil diskusi kami bahwa kami tetap berpegang teguh pada mosi kami, tetap tidak setuju pada mosi kita kali ini bahwa kecerdasan sosial itu adalah kunci utama membangun masyarakat yang damai dan beradab. Karena pada kenyataan hari ini di lingkungan masyarakat masih saja terjadi
terus-menerus pembunuhan yang kita selalu lihat bersama dalam media sosial maupun secara langsung. Itu merupakan bagian dari kurangnya kecerdasan sosial dalam masyarakat. Lalu kita memiliki kecerdasan sosial, tetapi ketika kita menempuh di suatu pendidikan tinggi, lalu dalam prosesnya tidak ada dukungan dalam hal infrastruktur, sumber daya, sarana prasarana, bagaimana kita memiliki kecerdasan sosial di kalangan masyarakat. Ini menjadi suatu tantangan besar bagi kita di zaman sekarang. Masih ada 1 menit 30 detik. Oke, terima kasih. Di sini saya menambahkan dari teman saya pembicara kedua. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam media sosial sekarang lagi tren tentang mahasiswa UN Riau yang melakukan penganiayaan terhadap teman mahasiswanya. Jadi di sini saya kaitkan, tim pro mengatakan bahwa kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab. Namun nyatanya mahasiswa yang melakukan penganiayaan terhadap temannya sendiri itu dia pintar, memiliki kecerdasan sosial. Tetapi dalam dirinya dia tidak memiliki karakter yang kuat, sikap, bagaimana dia mengelola emosinya dia. Di sini saya menegaskan bahwa memiliki karakter yang kuat itu sangat penting daripada kecerdasan sosial. Ketika karakter kuat, maka kecerdasan sosial kita kuat. Terima kasih. Baik, masih ada 30 detik. Sudah? Ya. Baik, dengan demikian ya. Kompetisi debat untuk kelompok 1 pro dengan mosi apa tadi? Ya, dengan mosi kecerdasan sosial adalah kunci utama membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan beradab telah berakhir. Terima kasih untuk kedua kelompok yang telah berkompetisi dengan sangat luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah. Baik, untuk kedua tim kami persilakan untuk kembali di tempat duduk masing-masing. Selanjutnya kami kembalikan pada